Dan pas berbalik ternyata udah nggak ada siapa-siapa di sana. Dan dia sadar bahwa dia ada di tengah-tengah kuburan. Akhirnya keluarga ini dapat malapetaka lah, itu akhirnya satu persatu meninggal. Dan suara jeritanya juga itu kadang di waktu-waktu tertentu terdengar. Halo guys, bertemu lagi bersama kita di Love Scary. Di episode sebelumnya kita ada membahas tentang kota-kota goib di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tempat-tempat yang dianggap mistis di Indonesia. Oke, ngomong-ngomong tempat gaib atau tempat mistis ya di Indonesia. Betul. Nih, menurut gua yang paling serem nggak jauh-jauh dulu sih ya, di Jakarta aja. Yang menurut gue serem ini ada TPU, namanya TPU Jeruk Purut. Ya namanya juga pemakaman pasti serem sih ya. Tapi ini dari TPU yang ada di Jakarta, menurut gue ini yang paling serem. Karena ini pernah waktunya viral itu pernah diangkat di layar kaca juga. Ya itu sempet masa kecil gue kali ya, sempet ketakutan gitu, karena emang ceritanya itu yang mengisahkan adanya hantu tanpa kepala itu pastor. Pasti pernah denger kan ya? Iya, teman-teman Love Scary juga pasti pernah denger hantu pastor yang tanpa kepala yang temenin sama anjingnya itu. Nah itu salah satu yang pernah bikin gue serem tuh. Tapi akhir-akhir ini juga banyak selain itu gitu ya, banyak cerita-cerita yang dari orang-orang setempat itu yang merasakan keangkeran di sana juga gitu. Ini ada pengakuan dari penjaga kuburannya juga di sana. Ada suatu ketika di sana ada tukang beca waktu itu, waktunya mungkin nggak dikasih tahu ya spesifikasinya. Waktu itu dia pernah kedapetan pelanggan cewek. Terus dia itu nganterin waktu itu tuh sebelumnya dia belum tahu kalau itu kuburan, karena di pandangan dia tuh itu kayak perumahan elit. Dikasih pandangan yang berbeda lah ya. Rumah elit, mewah gitu kan, dia jadi santai aja tuh lewat sana kan waktunya malam hari ya. Nah pas pelihatan dia tuh jalan itu tuh nggak gelap, jadi kayak tadi kan mewah ya, banyak lampu-lampu gitu kan ya. Dia anterin tuh, terus suatu ketika dia udah sampai suatu rumah, kan udah nyampe ya. Itu pas mau melakukan pembayaran gitu kan ya, dia tuh berbalik sejenak gitu ya, buat mungkin ngasih kembalian gitu kan. Tiba-tiba mendadak langsung tempat itu tuh menjadi gelap gitu. Jadi gelap, dan pas berbalik ternyata udah nggak ada siapa-siapa di sana, dan dia sadar bahwa dia ada di tengah-tengah kuburan. Dan serem banget. Itu lokasinya di TPU Jeruk Purut. Nah itu dari kesaksian penjaga kuburannya juga gitu kan, dia mungkin dapat cerita dari orangnya langsung ya. Dia sampai lari aja gitu, ninggalin becanya. Dia nggak berani ngambil becanya sampai pagi gitu ya, sampai matahari terbit gitu. Nah itu emang sempat waktu itu viral juga. Nah itu yang menurut gua tempat yang mistis ya, yang buat gua takut nih. Nah mungkin Ramli ada tempat mistis lainnya gitu? Mungkin recall kemarin ya syuting kita ya, yang bahas soal kota mistis juga di Indonesia. Itu kita kemarin bahas Saranjana dan Wentira. Wentira ya. Kemarin juga kita udah bahas itu. Ini juga mungkin bisa dibilang tempat salah satu yang paling menyeramkan dan mistis. Kalau kemarin kita bahas Saranjana dari Pulau Kalimantan, terus Wentira juga dari Sulawesi Tengah atau di Pulau Sulawesi. Ternyata Jawa pun nggak mau kalah gitu. Pulau Jawa nggak mau kalah. Berarti ini ya tempatnya. Ya, ini salah satu tempat paling mistis, bahkan lebih mistis daripada lokasi di Gunung Merapi maupun Gunung Lawu. Itu di Jawa mana tuh berarti? Itu tepatnya di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Banyuwangi. Udah tahu? Oke, itu mengingatin kayak salah satu tempat yang
dia terkenal dengan teluh ya kalau nggak salah di Banyuwangi. Betul. Mungkin kalau tahu Banyuwangi juga, beberapa film juga sering mengkaitkan sama daerah Banyuwangi atau timur Jawa paling timur. Ya, salah satunya itu mungkin kemarin kita tahu soal penari KKN. Ya, itu kan juga betul. dari Banyuwangi kan. Banyuwangi. Nah, tapi ini beda lagi, bukan soal KKN atau soal desa penari, tapi daerah yang paling mistis, yaitu Alas Purwo. Alas Purwo juga ini menjadi tempat atau asal muasal mereka yang mau cari wangsit, cari petunjuk, cari ilham, dan hal-hal lainnya yang mungkin benar-benar kita nggak bisa temuin di dunia kita. Gitu. Semacam bersemedi di situ ya. Iya, bahkan juga ya dari yang positifnya ya mungkin yang dari tujuannya positif sampai yang negatif pun banyak. Ya tadi contohnya mungkin ya teluh dan sebagainya. Ya salah satunya juga mungkin ingin memperkaya diri ya dengan pesugihan mungkin kalau ya seperti itu. Itu juga salah satu tempat yang paling sering dicari orang-orang seperti itulah untuk cari pesugihan dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kalau sendiri mungkin pernah tahu juga soal Alas Purwo, Yuki? Yang gue tahu sih sekarang Alas Purwo itu dijadiin tempat-tempat wisata malah ya. Oh ya, betul. Jadi kayak tempat hiking, orang-orang mau liburan tuh di Alas Purwo. Tapi yang gue tahu juga kalau malam-malam dilarang banget buat ke Alas Purwo. Beraktivitas ya di sekitar. Beraktivitas itu. Karena Alas Purwo ini sebenarnya ya hutan gitu. Hutan. Tapi memang pemerintah juga mengolah. Makanya tadi kalau lu dengar Dinar, Yuki bilang kalau memang ya Alas Purwo atau daerah perhutanan di Alas Purwo itu ya tetap ada aktivitas yang memang wisatawan atau penduduk di sekitar Banyuwangi, Jawa Timur itu tetap bisa mengunjungi daerah tersebut. Mungkin ya kita nggak tahu ya namanya penduduk di sana mungkin sudah bisa kita bisa bilang hidup berdampingan lah dengan suatu hal yang memang ada dan hidup tapi tidak kasat mata seperti itu. Iya, betul. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Alas Purwo itu saya pernah dengar juga katanya ada rombongan bis ya. Alas Purwo itu kan di situ juga kayak jalan raya ya yang betul. Apa namanya tuh jalurnya orang kalau wisatawan mau ke Bali jalan sana. Nah itu ada suatu ketika rombongan di bis itu katanya lewat sana dia langsung tiba-tiba terjebak ada di tengah hutan. Apa emang benar itu beritanya? Ya itu juga gue pernah baca juga ya berita yang sama yang lo mungkin temuin. Itulah mungkin kita nggak tahu ya tempat mis ini seluas apa. Jadi kita nggak tahu titik mana yang ya beberapa mungkin kan kita udah nggak tahu juga lokasi yang sudah dijadikan tempat umum. Satunya tadi jalan raya atau pembukaan jalan tol yang ternyata itu adalah bagian dari sebuah kerajaan atau tempat mistis lainnya seperti itu. Itu mungkin salah satunya yang nggak bisa diketahui sama orang secara umum atau mungkin dia juga artinya wisatawan kan yang naik bis itu dia mungkin nggak tahu ternyata salah satu yang dia lewati adalah pintu masuk untuk ke dimensi lain gitu. Iya, dimensi lain ya. Khususnya mungkin di Alas Purwo itu sendiri. Mungkin dia nggak ngerasain tuh ya malam-malam kayak ngerasa jalan aja tahu-tahu pas udah matahari terbit gitu kan ya. Dia kelempar lagi ke dimensi kita dan tahu-tahu ada di tengah hutan gitu. Kalau mungkin teman-teman dari Scary Lovers tahu soal kemarin ya kota mistis yang kita sebutin yaitu Saranjana Dewantira itu mungkin bisa dibilang penglihatan yang didapat atau yang dari informasi yang kita dapat itu ya mungkin positif aja kayak tadi dapat kemewahan kota-kota yang penuh modernisasi dan sebagainya. Tapi kalau di Alas Purwo ya sebaliknya itu suatu hal yang memang benar-benar kayaknya lebih dari mimpi buruk yang lo pernah alami deh. Kira ya jin atau makhluk-makhluk yang ada di sana pun ya mukanya hancur, bentuknya yang nggak bisa dibayangkan. Serem ya? Iya, seperti itu. Oh iya, penghuni sananya ya? Iya, betul. Nah itu bermacam-macam gitu loh. Gitu, seperti itu sih. Oke, ngomong-ngomong di Jawa sih ya, gue juga ada tempat salah satu di Jawa Tengah ya tepatnya ada itu namanya Lawang Sewu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya Lawang Sewu kan ya? Itu udah sempat viral juga ya. Dan itu jadi tempat wisata yang terkenal juga di sampai sekarang, kota Semarang ya. Iya, di kota Semarang ya itu tepatnya. Nah, itu ada salah satu kisah horor juga yang itu malah dalam bukan kerekam sih ya, emang masuk ke acara televisi ya, salah satu televisi uji nyali seperti gitu ya. Nah itu benar-benar ada penampakannya gitu, bahkan siaran itu
dapat penghargaan gitu ya sebagai emang itu acara yang paling realistis gitu, yang benar-benar mengungkapkan bahwa itu apa namanya itu dunia lain itu ada. Gitu. Di situ sampai ada menampakkan sesosok apa namanya itu kuntilanak dan lain sebagainya, suara-suara dan lain sebagainya di apa tadi di dunia lain? Enggak, di tempat itu gitu ya. Apa namanya? Di Lewang Sewu itu benar-benar ada gitu. Dan selain dari itu juga gitu kan, beberapa banyak pengakuan juga dari wisatawan-wisatawan di sana gitu kan ya, apa kalau dia mau ke tempat situ ada beberapa pantangan yang harus dia jalani gitu kan, seperti kayak misalnya dia ke sana jangan pakai baju yang nggak sopan, berarti kan jangan yang terbuka ya, harus sopan ya, minim seperti itu ya, jangan seperti itu gitu kan. Nanti mungkin ada hal yang aneh terjadi gitu. Selain itu juga kita jangan, kalau bahasa saya sih namanya sompral ya, jadi jangan asal ucap gitu kita. Terus jangan berucap kotor, dan itu pun nggak berlaku gitu ya? bukan kotor ya, tapi emang kayak misalnya yang kasar gitu lah ya. Dan itu bukan berlaku cuma di bibir aja, dalam hati juga kita harus wanti-wanti, jangan sampai di dalam hati ngomong yang enggak gitu. Kayak misalnya gua takut nih ketemu ini, nah itu malah jangan jadi danger gitu ya. Kalau spontan ngomong kayak anjir gitu, itu juga kan itu termasuk kasar ya. Nah itu takutnya ada apa namanya makhluk-makhluk lain yang ingin jelin dia gitu, atau kayak misalnya dia nggak sopan gitu di tempatnya gitu kan ya. Emang itu karena apa namanya itu udah terkenal angker juga gitu kan, konon katanya juga itu tuh dulu tuh katanya bangunan Belanda kan ya, terus masuk penjajahan apa namanya itu pas penjajahan Jepang. Nah di sana kayak prajurit-prajurit tentara Belanda itu tuh disiksa di sana gitu. Di basementnya, di apa namanya itu pokoknya di gedung itu dan katanya juga di bawahnya itu ada penjara tuh, penjara yang tempat nyiksa si tentara Belanda ini sama Jepang. Nah saking apa namanya kejamnya ya waktu itu tentara Jepang apa namanya mengurung tentara Belanda itu di tempat yang sangat sempit, yang bahkan hanya mungkin ruangan itu tuh cukup hanya 1 orang, tapi di sana dimasukkan 5 sampai 10 orang. Bayangkan ruangan sekecil itu masukin 5 orang, penjara terus lu tumpuk gitu ya. Nah itu terus itu di bawah tanah pula, ngekep kan tuh. Nah itu gimana ngerinya, nggak dikasih makan, dikasih minum, nah namanya juga disiksa ya gitu ya. Nah itu sampai si apa namanya jeritan-jeritan dan lain sebagainya itu tuh masih terdengar kalau kita misalnya masuk ke apa namanya itu ke tempat tersebut gitu ya di waktu-waktu tertentu. Bahkan selain itu juga ada di luarnya itu ada apa namanya sumur angker juga di sana. Oh iya, tahu. Nah itu kan ya, dan katanya di area Lawang Sewu itu ya masih ya. Nah apa namanya di sana itu tempatnya juga dimasukkan si tentara Belanda itu, kayak disiksa udah dari sana udah lelah gitu kan ya, mungkin dia bakalan meninggal kali ya, masukin aja padahal meninggal. Jadi kayak lo udah nggak berguna nih, jadi budak gue dari pihak Jepang ya. Akhirnya si apa sih pekerja yang dari Belanda itu ya dilempar ke dalam sumur. Padahal masih hidup gitu. Dan suara jeritannya juga itu kadang di waktu-waktu tertentu terdengar hingga sekarang sampai sekarang. Gitu makanya masih ada panterangan kalau kan masih tempat wisata ya, panterangan kalau ada masuk ke sana gitu. Jadi cukup hati-hati lah ya, apalagi kalau misalnya kalau mungkin cewek ya yang lagi halangan itu wanti-wanti juga tuh di waktu-waktu tertentu. Ya maksudnya yang tadi lu bilang ya, bukan soal ngomong kotor aja, tapi kalau ketika diri lu masih merasa kotor, salah satunya tadi ya kalau perempuan kan emang bisa jadi berhalangan, jadi mungkin bebersih dulu aja ya badan lo dan sebagainya. Nggak boleh ke tempat-tempat yang angker dulu. Apalagi kalau gitu memang rentan sih ya, kayak gitu. Nah ngomong-ngomong soal stasiun TV yang pernah kesana, gue pernah juga nih ngeliat di salah satu stasiun TV luar negeri itu ya, dia tuh emang suka explore tempat-tempat horor di Indonesia gitu kan, khususnya pertama di Lawang Sewu waktu itu. Ada juga explore situ, tapi nggak tahu kenapa setelah pas mau tayang di TV tiba-tiba tuh langsung ada tulisan disconnect area gitu, jadi kayak emang gak boleh tampilin. Tiba-tiba ada gangguan aja gitu. Iya, tiba-tiba ada gangguan, dan itu dia sampai dia tuh bikin kayak bukan press conference ya, tapi bikin klarifikasi bahwa ya bukannya nggak mau upload, tapi memang nggak bisa diupload gitu di rumah ini, di gedung ini gitu. Di Lawang Sewu tersebut. Di Betul. Lawang Sewu tersebut ya. Kalau kita tahu Lawang Sewu itu udah apa ya,
lokasinya itu bukan lokasi yang terpojok di area kota di tengah-tengah Simpang 5 kan, kalau lo tahu ya di Semarang gitu. mungkin Sky Lovers juga ada yang berasal dari Semarang, lo tahu sendiri, dan Semarang juga udah cukup maju kotanya di lokasinya di Simpang 5. Makanya ketika orang-orang yang ketika berkunjung wisata memang benar-benar mau tahu sejarah ya, bukan soal mistisnya. Tapi ternyata sampai sekarang memang masih ya melekat banget mistis soal mistis itu ya. Itu mungkin sih yang apa namanya tuh tempat yang menurut gue ngeri gitu ya, mistis di daerah Jawa. Gitu. Sama nih, gue juga punya nih, Nay. Mungkin agak geser sedikit ya dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Oh, ke Jawa Timur. Tapi bukan Banyuwangi lagi. Oh, ada lagi. Itu di Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, kita tahu ya Surabaya mungkin terkenal dengan tempat wisatanya, dengan Crazy Rich Indo-nya, ya kan, betul ya. Tapi ini juga lumayan terkenal, walaupun sekarang mungkin kalau lo coba datang ke lokasi tersebut, lo buka Google Maps, itu udah jadi lokasi yang berbeda. Oh, si lokasi yang mistis itu? Iya, jadi kayak suatu tempat yang jualan gitu lah, gue lupa, bingung, ada kadang yang bilang pecel, ada tukang bakso, ada yang apalah, semua pepesan atau apa, yang arti gue. Nah, itu orang di Surabaya atau teman-teman mungkin yang pernah baca, itu dikenal dengan nama Rumah Hantu Darmo. Oh, Rumah Hantu Darmo. Tahu. Kan ada filmnya juga kalau nggak salah. Oh, gitu? film? Iya, ada filmnya. Nah, Rumah Hantu Darmo ini sebenarnya ya tadi kita bilang ya tempat mistis ya. Bukan bentuk sebuah kerajaan sih sebenarnya. Bukan sebuah kerajaan, bukan tempat yang memang dikeramatkan, bukan gitu juga. Tapi kenapa disebut sebagai salah satu tempat mistis di Indonesia? Rumah Darmo ini sebenarnya ya rumah seorang keluarga. Sekumpulan orang yang dalam satu keluarga gitu, kayak hidup kaya raya, tapi dia terjebak dalam pesugihan yang mereka anut atau mereka yakini pada saat itu. Pesugihan. Makanya disebutnya Rumah Hantu Darmo. Akhirnya rumah itu sampai sekarang katanya masih ada. Tapi itu yang gue bilang gitu Google Maps-nya, gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba titiknya itu di lokasi yang berbeda atau mungkin di sekitar lokasi itu ya. Nah, si keluarga ini pada suatu waktu itu nggak bisa memenuhi permintaan kalau makhluk yang dia. Kalau pesugihan kan harus ada imbalannya, ada imbalannya, harus ada yang diberikan, ada tumbal yang betul. Tumbal itu adalah manusia. Oh, nyawa manusia ya. Betul. Nah, itu dari yang dia coba mungkin dari tahun selanjutnya itu coba mungkin ngasih ya. Dia kasih lah itu tumbal. Gue nggak tahu itu periode pertumbalan itu kayak sebulan sekali kah atau setahun sekali, gue nggak ngerti. Tapi akhirnya mungkin ada waktu di mana mungkin keluarga ini nggak bisa memenuhi permintaannya. Jadi hingga akhirnya mereka mencoba mengelabui makhluk tersebut lah, yang mereka puja itu ya, sebagai pesugihan. Kayak curang gitu lah ya. Iya, mereka coba kayak gue mau nyoba nih pakai daging lain atau pakai nyawa lain. Akhirnya mereka coba pakai nyawa hewan. Oh, sempet nyoba sama nyawa hewan itu gitu. Berhasil nggak itu? Akhirnya ya mungkin ya namanya setan gitu kan. Tahu ya pasti. Iya, dia juga kan mungkin tanpa melihat atau itu kan juga sadar ya, ini kok beda nih. Iya, beda nih gitu. Nggak seperti yang biasa gue makan, nggak seperti yang biasa yang gue cobain gitu lah. Akhirnya keluarga ini dapat malapetaka lah, itu akhirnya satu persatu meninggal. Oh, seperti itu. Meninggalnya itu dengan kayak gimana? Dengan cara? Nah, gue itu secara detail akhirnya dia meninggal satu persatu tuh gue nggak ngerti apakah mungkin akhirnya setelah mungkin setannya merasa rugi gitu loh ya. Kalau lu ya namanya sebuah perjanjian ya pasti harus dipenuhi, dan menurut gue juga kalau teman-teman yang memang agak buntu dalam menyelesaikan suatu masalah, janganlah ya untuk ambil keputusan untuk menjadi pesugihan seperti itu. Makanya ketika udah berjanjian sama makhluk lain yang bukan kepercayaan kita misalkan, ya itu salah satunya ya, lo nggak boleh melanggar perjanjian tersebut. Bisa jadi mungkin ya nyawa mereka lah, keluarga tersebut yang jadi gantinya. Iya ya. Serem juga ya, berarti kalau misalkan kayak kita bikin perjanjian sama setan gitu ya, malah jadi makanya mending kita bumerang buat kita sendiri gitu. Mending
buat perjanjian kerjasama sama kita. Gitu ya. Iya, Iya, kerja daripada gitu sama ya. setan. Kerja dapat uang yang bener. Betul. Nah, itu juga yang akhirnya sampai sekarang mungkin atau beberapa tahun yang lalu juga banyak juga katanya rumah itu tuh masih ada, bukan Masih berdiri keluarganya, gitu ya? masih berdiri dan masih ada makhluk yang memang bersemayam Yang atau tinggal di bersemayam. sana, dan katanya ya beberapa warga di sana akhirnya juga ada yang terjerat dan sebagainya, jadi Terjerat. Terjerat dalam. korban tumbal. Oh, yang tidak sengaja gitu. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin emang saking bahasanya saking buasnya kali ya makhluk gitu tersebut. kali ya. Gitu. Oh, Serem juga ya. Kalau lu betul. sendiri tahu tempat mistis yang lain mungkin pribadi, Yuki? Kalau gue sih waktu itu pernah ke daerah Bekasi, dulu ada rumah Belanda, itu pernah masuk TV juga, TV swasta. Jadi waktu itu artis yang rambutnya panjang itu Ki Pelarang ya, kalau nggak salah paranormal itu, dia sempat Oh, oke, pernah oke. ke rumah Belanda. Pranaluwu, kan? Iya, itu. Ya, Ki Pranal Dia ya. pernah ke rumah Belanda itu di daerah Tambun Bekasi. Itu yang gue tahu ya tentang sejarahnya itu, jadi karena ada masyarakat yang gak suka sama si keluarga ini. Jadi keluarga ini tuh orang kaya lah gitu, Iya. orang kaya banget di daerah situ. Nah, ada masyarakat yang gak suka di situ, dia dikirimin santet gitu. Dikirimin santet. Dikirimin santetnya itu pas di halaman depan rumahnya. Jadi kayak ada barang yang ditaruh atau apa Betul, gitu. betul. Jadi kayak pas digali tanah di halaman depannya tuh kayak ada gambar boneka terus sama paku gitu. Oh, Kayak gitu. Nah, untuk sekarang sih tempatnya udah terbengkalai banget. udah terbengkalai. Terus keluarga yang di dalam itu udah meninggal gitu, udah di saat itu. Udah meninggal semua. Oh, Udah gara-gara kosong santet itu plong ya? di situ. Oh, Udah kosong plong. Sekarang jadi tempat wisata sih. Maksudnya jadi kayak Horor orang-orang lah gitu ya. iya, orang-orang yang kepo bisa di ke apa namanya? Rumah Belanda. Iya, rumah hantu di Belanda itu di Tambun itu. Kayak gitu sih. Oke. Tapi tadi sebelumnya terkait tadi soal apa namanya pesugihan gitu ya. Iya. Itu saya ingat jadi waktu apa namanya waktu di kampung halaman gitu ya, pernah Iya. dengar cerita juga yang itu tuh sempat dulu viral juga gitu terkait yang pesugihan itu. Tapi caranya beda ini, kayak dia tuh apa namanya tuh membuang segepok uang gitu ya. Jadi untuk tunggu. menjebak. Kan Scary Lovers nggak tahu nih kampung halaman duluan. Oh, Kampung oke, halaman lu di siap. mana? Kebetulan kampung halaman gue ada di Sukabumi. Oke. Ya, nah di daerah situ di pedalaman lah ya, pedalaman Sukabumi tuh ada gitu, dia pesugihan. Terus dia untuk numbalinnya tuh dia apa namanya tuh membuang uang segepokan itu gitu kan, ya itu kan membuat orang tertarik kalau yang apa namanya atau yang mau ambil ya, menemukan itu lah yang ya. menemukan uang itu. Nah pas sama orang itu diambil, misalnya ada yang ngambil, dan itulah yang jadi tumbalnya. Makanya ngeri kalau misalnya mungkin ya nanti nemu uang, hati-hati. Mungkin nggak tahu sih sekarang zamannya atau masih apa zamannya atau enggak gitu ya, tapi pokoknya mesti hati-hati lah gitu ya, karena mungkin masih berlaku di hari ini juga gitu kan ya. Itu aja sih mungkin kayak dari saya penyampaiannya mungkin ya dari gua nih. Gue mau nambahin sedikit sih. Itu juga mungkin gue pernah ngerasain sih, maksudnya kejadian di hidup gue dan beberapa orang sekitar yang ngingetin soal masalah kayak kalau lo nemu uang jangan sembarang diambil di jalan gitu, walaupun ya kita nggak tahu itu jadi rezeki siapa gitu ya. Kalau bisa ya udah lo kasih ke sekitar, misalkan buat disumbangkan atau apa kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lo nemu uang, ada juga yang bilang kayak lo nemu uang terus kalau bisa jangan lu pakai buat beli makan deh, nanti lo sakit atau apa. Ada juga yang bilang mitos kayak gitu lah ya, seperti itu. Tapi baik lagi ya itu ke mitos Iya, dan kepercayaan. kepercayaan masing-masing. lah ya. Iya, Ya itu terserah. Jadi mungkin Scary Lovers. ada pesan ya yang Nah, itu pesan dari tersirat kami ya, aja tersirat gitu ya. tadi soal masalah pengambilan uang sembarangan, karena kan kita nggak tahu ada rezeki siapa di uang yang jatuh atau ada di jalan seperti itu. Betul banget. Nah, kayak dari tempat ya, tempat horor yang mistis gitu ya. Kayak di Lawang Sewu dan di Tadi ada Alas di Purwos Alas Purwo. dan segala macam. Di situ kita diajarkan untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata, berpikiran gitu ya. Cara Terus berpakaian bahkan. berpakaian juga harus yang rapi, yang sopan. Apalagi kalau kita ke tempat baru ya, di situ kan alam-alam di luar lah gitu yang kita nggak tahu gitu. Kita harus sopan lah. Apalagi Iya, yang dengan bahkan- kita keluar rumah aja tuh kita udah ketemu setan-setan banyak Iya, gitu bahkan kan. kan kita nggak tahu, mungkin mereka udah tinggal di sana lebih dulu dari kita. Betul. Jadi mereka merasa ini rumah gue, lo harus lebih sopan, harus tahu
apa ya, sopan santun lah ya. Soal aturan juga. Iya. Pantangan yang harus dipantang tuh apa? Betul. Gitu. Oke. Oke, kayaknya cukup itu aja untuk teman-teman Love Scary yang punya cerita, bisa banget untuk komen di YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, and di share. Thank you. Thank you. Bye.